Ketegangan meningkat, 30.000 pasukan NATO di perbatasan barat Rusia. Moskow kirim 9.000 tentara dan 170 tank. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно и сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. We'll agree a fundamental shift of deterrence and defense with more high readiness forces, with more forward defense, with more pre-positioned equipment. We will agree a comprehensive assistance package to Ukraine to help them uphold the right for self-defense. It is extremely important that we are ready to continue to provide support because Ukraine now faces a brutality which we haven't seen in Europe since the Second World War. Moskow dan Minsk merasa terancam dengan keberadaan pasukan NATO yang jumlahnya kini mencapai 30.000 di perbatasan barat Rusia. Merespon manuver NATO, Rusia dan Belarus mengumumkan pembentukan kekuatan militer gabungan bulan lalu yang dikatakan mencakup beberapa ribu pasukan Vladimir Putin. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengaitkan langkah itu sebagai ketegangan dengan barat. Kereta pertama yang membawa tentara Rusia tiba di Belarus pada 15 Oktober. Menurut Kementerian Pertahanan Belarus, hingga 9.000 tentara Rusia dan sekitar 170 tank akan dikerahkan ke negara itu. Kereta pertama yang membawa tentara Rusia tiba di Belarus pada 15 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, ancaman semakin nyata setelah NATO menambah unit di Eropa Tengah dan Timur, serta di negara-negara Balkan dan Baltik. Kontingen telah bertambah besar 2,5 kali menjadi lebih dari 30.000 orang sejak Februari dan mungkin bertambah lagi dalam waktu terdekat, kata Shoigu dalam sesi bersama para menteri dengan pejabat militer dari Belarus. Dia mengatakan bahwa konsentrasi pasukan barat seperti itu menimbulkan ancaman tidak hanya bagi Moskow, tetapi juga bagi Belarus sekutu Rusia. Menurut Shoigu, pertahanan kedua negara adalah tugas prioritas dari negara kesatuan Federasi Rusia dan Belarusia. Tujuan utama Barat dalam konfrontasinya dengan Rusia adalah untuk menghancurkan ekonominya, potensi militernya, dan menghilangkan kemampuannya untuk melakukan kebijakan luar negeri yang independen, kata Shoigu yang dikutip RT.com. Menanggapi kampanye Rusia di Ukraina, NATO meningkatkan unit militer dan persediaan senjata di timur sebagai tindakan pencegahan. Blok tersebut menggambarkan Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung terhadap perdamaian dan keamanan dalam dokumen strategis utamanya yang diperbarui pada bulan Juni. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada saat itu bahwa pasukan respon cepat blok itu akan meningkatkan 7 kali lipat menjadi lebih dari 300.000. Blok tersebut juga setuju untuk membentuk 4 kelompok tempur ukuran batalion baru di Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, selain di Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia. Moskow dan Minsk merasa terancam dengan keberadaan pasukan NATO yang jumlahnya kini mencapai 30.000 di perbatasan barat Rusia. Merespon manuver NATO, Rusia dan Belarus mengumumkan pembentukan kekuatan militer gabungan bulan lalu yang dikatakan mencakup beberapa ribu pasukan Vladimir Putin. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengaitkan langkah itu sebagai ketegangan dengan barat. Kereta pertama yang membawa tentara Rusia tiba di Belarus pada 15 Oktober. Menurut Kementerian Pertahanan Belarus, hingga 9.000 tentara Rusia dan sekitar 170 tank akan dikerahkan ke negara itu. Kereta pertama yang membawa tentara Rusia tiba di Belarus pada 15 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, ancaman semakin nyata setelah NATO menambah unit di Eropa Tengah dan Timur, serta di negara-negara Balkan dan Baltik. Kontingen telah bertambah besar 2,5 kali menjadi lebih dari 30.000 orang sejak Februari dan mungkin bertambah lagi dalam waktu terdekat, kata Shoigu dalam sesi bersama para menteri dengan pejabat militer dari Belarus.
Dia mengatakan bahwa konsentrasi pasukan barat seperti itu menimbulkan ancaman tidak hanya bagi Moskow, tetapi juga bagi Belarus sekutu Rusia. Menurut Shoigu, pertahanan kedua negara adalah tugas prioritas dari negara kesatuan Federasi Rusia dan Belarusia. Tujuan utama Barat dalam konfrontasinya dengan Rusia adalah untuk menghancurkan ekonominya, potensi militernya, dan menghilangkan kemampuannya untuk melakukan kebijakan luar negeri yang independen, kata Shoigu yang dikutip RT.com. Menanggapi kampanye Rusia di Ukraina, NATO meningkatkan unit militer dan persediaan senjata di timur sebagai tindakan pencegahan. Blok tersebut menggambarkan Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung terhadap perdamaian dan keamanan dalam dokumen strategis utamanya yang diperbarui pada bulan Juni. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada saat itu bahwa pasukan respon cepat blok itu akan meningkatkan 7 kali lipat menjadi lebih dari 300.000. Blok tersebut juga setuju untuk membentuk 4 kelompok tempur ukuran batalion baru di Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, selain di Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia. Moskow dan Minsk merasa terancam dengan keberadaan pasukan NATO yang jumlahnya kini mencapai 30.000 di perbatasan barat Rusia. Merespon manuver NATO, Rusia dan Belarus mengumumkan pembentukan kekuatan militer gabungan bulan lalu yang dikatakan mencakup beberapa ribu pasukan Vladimir Putin. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengaitkan langkah itu sebagai ketegangan dengan Barat. Kereta pertama yang membawa tentara Rusia tiba di Belarus pada 15 Oktober. Menurut Kementerian Pertahanan Belarus, hingga 9.000 tentara Rusia dan sekitar 170 tank akan dikerahkan ke negara itu. Kereta pertama yang membawa tentara Rusia tiba di Belarus pada 15 Oktober. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan ancaman semakin nyata setelah NATO menambah unit di Eropa Tengah dan Timur, serta di negara-negara Balkan dan Baltik. Kontingen telah bertambah besar 2,5 kali menjadi lebih dari 30.000 orang sejak Februari dan mungkin bertambah lagi dalam waktu terdekat, kata Shoigu dalam sesi bersama para menteri dengan pejabat militer dari Belarus. Dia mengatakan bahwa konsentrasi pasukan Barat seperti itu menimbulkan ancaman tidak hanya bagi Moskow, tetapi juga bagi Belarus sekutu Rusia. Menurut Shoigu, pertahanan kedua negara adalah tugas prioritas dari negara kesatuan Federasi Rusia dan Belarusia. Tujuan utama Barat dalam konfrontasinya dengan Rusia adalah untuk menghancurkan ekonominya, potensi militernya, dan menghilangkan kemampuannya untuk melakukan kebijakan luar negeri yang independen, kata Shoigu yang dikutip RT.com. Menanggapi kampanye Rusia di Ukraina, NATO meningkatkan unit militer dan persediaan senjata di timur sebagai tindakan pencegahan. Blok tersebut menggambarkan Rusia sebagai ancaman